Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi ini ada 4 ya, konsentrasi, luas permukaan, suhu, sama katalis. Yang pertama yaitu konsentrasi. Jadi gini, kalau semakin besar konsentrasi, maka semakin banyak partikel zat yang bereaksi. Kemungkinan terjadinya tumbukan banyak sehingga reaksinya cepat berlangsung atau berlangsung lebih cepat. Jadi misalkan gini, di jalan raya itu ada dua jalan. Yang pertama jalannya itu lengang, yang kedua jalannya itu macet total. Artinya kan sepeda motor atau kendaraan motor mobilnya kan banyak ya. Berarti peluang atau kemungkinan terjadinya tumbukan, gesekan antar kendaraan itu lebih banyak yang mana? Tentunya jalan yang banyak kendaraannya. Itu analoginya. Sama halnya dengan konsentrasi. Kalau konsentrasinya itu besar atau dia lebih pekat, partikelnya itu banyak. Kalau partikelnya banyak, berarti kan peluang terjadinya tumbukan itu semakin besar. Kalau peluang terjadinya tumbukan besar, artinya konsentrasi nanti akan lebih cepat berlangsung. Contohnya, misalkan ada dua larutan. Larutan yang pertama ini adalah HCl 1 molar. Larutan yang kedua adalah HCl 0,1 molar. Konsentrasi itu satuannya molar ya. Nanti sesuai dengan keterangan yang sudah dipaparkan, konsentrasi itu kalau konsentrasinya besar, lajunya berarti lebih cepat. Artinya konsentrasi 1 molar lebih cepat daripada 0,1 molar gitu. Jelas ya? Kemudian luas permukaan. Luas permukaan ini gini. Semakin besar luas permukaan, kemungkinan terjadinya singgungan antar pereaksi lebih besar. Kalau singgungannya itu lebih besar, berarti kemungkinan terjadinya tumbukan juga lebih banyak. Sehingga reaksinya lebih cepat berlangsung. Contohnya kalau dalam kehidupan sehari-hari ini ya, misalkan kalian diminta orang tuanya untuk membuat wedang. Itu kan ada gula sama air kemudian diaduk ya. Gulanya yang dipakai gula merah apa gula putih? Atau gula pasir? Tentunya gula pasir. Kenapa kok gula pasir? Ini untuk larutnya antara gula merah yang bentuknya besar itu sama gula pasir itu nanti lebih cepat yang gula pasir gitu. Kalau lebih cepat berarti itulah yang kita pakai gitu ya. Atau kalau misalkan pas Idul Adha biasanya kan ada tradisi nyate itu ya, dari daging kurban. Nah itu dagingnya kenapa sih kok dipotong-potong terlebih dahulu sebelum dibakar? Dipotong-potong itu tujuannya supaya lebih cepat matang atau laju reaksinya lebih cepat. Artinya kalau laju reaksi dari bentuk yang kepingan sama serbuk itu lajunya nanti lebih cepat yang bentuknya serbuk gitu. Misalkan ini ada dua larutan HCl ya. HCl-nya sama-sama 1 molar. Ini juga 1 molar HCl. Kemudian dimasukkan logam magnesium. Ini kepingan. Yang satunya yang sebelah kanan itu serbuk. Magnesium. Kira-kira nanti lajunya lebih cepat mana? Sesuai dengan prinsip luas permukaan, kalau luas permukaannya semakin besar, artinya yang serbuk ya, yang luas permukaannya besar, karena sisi-sisi yang bersinggungan ini kan lebih banyak. Berarti lajunya lebih cepat yang serbuk. Kemudian yang ketiga, faktor suhu. Faktor suhu ini semakin tinggi suhu, maka energi kinetiknya dalam molekul reaktan bertambah. Energi kinetik itu gerak ya. Jadi kalau misalnya suhunya tinggi, berarti partikelnya itu akan kesana kemari. Bergeraknya itu semakin bebas atau semakin bertambah. Maka kalau dia bergeraknya semakin cepat, maka kemungkinan terjadinya tumbukan juga lebih banyak. Sehingga reaksinya berlangsung lebih cepat. Gitu.
analoginya sederhana sekali. Misalkan ada 2 ruangan. Ruangan yang pertama itu diisi dengan 5 siswa. Terus ruangan yang kedua diisi oleh 50 siswa. Luas ruangannya sama. Kira-kira peluang terjadinya tumbukan antar siswa lebih banyak yang mana? Yang siswanya 5 atau 50? Tentunya yang 50 ya. Semakin banyak partikelnya berarti tumbukannya lebih banyak. Ini berbanding lurus dengan suhu. Kalau suhunya tinggi, energi kinetiknya itu bertambah. Sehingga kemungkinan terjadi tumbukan juga lebih banyak. Jika suhu dinaikkan sebesar delta T derajat Celcius, mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat. Laju reaksi pada suhu akhir atau T2 dibanding laju reaksi pada suhu awal atau T1 dapat dihitung dengan rumus ini. 2 rumus ini, ingat ya. Kalau V2 itu artinya laju reaksi yang akhir, V1 itu laju reaksi yang awal, N itu berarti ini, berlangsung N kali lebih cepat. T2 dikurangi T1 itu perubahan suhu. Delta T itu berarti jika suhu dinaikkan sebesar delta T derajat Celcius. Itu kalau yang ditanyakan laju. Kalau yang ditanyakan waktu, nah berarti pakai rumus ini. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan laju reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat pada setiap kenaikan 10 derajat Celcius. Jika pada suhu 20 derajat Celcius, reaksi berlangsung dengan laju 2 kali 10 pangkat min 3 mol per liter detik. Berapa laju reaksi yang terjadi pada suhu 50 derajat? Nah, kita kembalikan lagi sama yang sudah dibahas tadi, yang diketahui. Jika suhu dinaikkan sebesar delta T derajat, ini tadi setiap kenaikan 10 derajat. Artinya, berarti delta T-nya sama dengan 10 derajat. Kemudian, ini laju reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Jika suhu dinaikkan sebesar delta T derajat, mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat. Berarti N-nya berapa kali? Di soal tadi, laju reaksi berlangsung 2 kali lebih cepat. Berarti N-nya sama dengan 2 ya. N-nya sama dengan 2. Kita lanjutkan. Jika pada suhu 20 derajat Celcius reaksi berlangsung dengan laju 2 kali 10 pangkat min 3, yang ditanyakan adalah pada suhu 50. Berarti ini T awal, T1, ini berarti T2. Berarti bisa dihitung T2 dikurangi T1 sama dengan 50 derajat dikurangi 20 derajat Celcius sama dengan 30 derajat Celcius. Kemudian V1, laju yang awalnya ini ya, 2 dikali 10 pangkat min 3. Yang ditanyakan adalah V2. Kita masukkan rumusnya. N pangkat T2 min T1 per delta T dikali V1. N-nya adalah 2 pangkat T2 min T1 itu 30 dibagi delta T-nya adalah 10 dikali V1-nya berapa ini? V1-nya ini ya 2 kali 10 pangkat min 3. 2 pangkat 30 per 10 berarti 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3 itu adalah 8 dikali 2 kali 10 pangkat min 3 berarti sama dengan 16 kali 10 pangkat min 3 atau 1,6 dikali 10 pangkat min 2 gitu ya. Kemudian faktor yang keempat, faktor katalis. Apa sih katalis itu? Gitu kan. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi tanpa mengalami perubahan kimia secara kekal atau permanen. Sehingga pada akhir reaksi diperoleh kembali zat tersebut, itu namanya katalis. Kalau lawan dari katalis itu namanya inhibitor ya, atau katalis negatif. Jadi kalau katalis itu mempercepat, berarti inhibitor adalah untuk memperlambat. Fungsi dari katalis adalah menurunkan EA.
EA itu adalah energi aktivasi. Jadi misalkan kalau di kelas itu KKM ya, nilai minimal untuk bisa lulus di salah satu mata pelajaran tertentu. Tapi kalau di reaksi itu dapat berjalan jika reaksi tersebut melampaui EA, energi aktivasi. Energi minimum yang diperlukan suatu reaksi sehingga menghasilkan suatu produk. Gitu. Misalkan ini ada dua grafik. Grafik yang pertama reaksinya tanpa katalis. Reaksi tanpa katalis ini EA-nya tuh sangat tinggi, berarti ini energi yang harus ditempuh sehingga menghasilkan hasil reaksi atau produk. Terus kalau sudah dikasih katalis, diberi katalis, ya EA-nya itu turun. Nah, ini kan turun. Ya, jadi jaraknya energi yang ditempuh ini kan lebih sedikit sehingga lebih cepat untuk menghasilkan reaksi gitu ya. Kemudian katalis itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada katalis homogen. Katalis homogen itu adalah katalis yang mempunyai fase yang sama dengan pereaksi. Fasenya sama, homogen, sama. Yang dimaksud adalah fasenya ya, wujudnya. Misalkan reaksi oksidasi ion iodida membentuk iodin dengan ion peroksodisulfat 6. Katalisnya adalah Fe ya. Fasenya juga sama. Dan ini adalah digunakan katalis Fe. Intinya fasenya sama. Kemudian yang kedua adalah katalis heterogen. Kalau katalis heterogen itu artinya yang katalis yang mempunyai fase yang berbeda. Wujudnya berbeda dengan fase pereaksi. Contohnya reaksi hidrogenasi propena dengan katalis logam Ni atau nikel. Gitu. Jadi katalis ada dua, homogen sama heterogen. Peranan katalis atau aplikasi katalis ya, ini ada bermacam-macam. Yang pertama adalah enzim. Enzim itu ada katalis homogen juga sama katalis heterogen. Kalau katalis homogen berarti yang fasenya sama. Misalkan pada proses pencernaan tubuh manusia itu ya, itu kan ada enzimnya. Enzimnya fasenya kan sama-sama cairan, berarti homogen, fasenya sama. Kalau katalis heterogen ini pada proses peragian glukosa. Nah, ini ditambahkan katalis berupa padatan karena fasenya berbeda, berarti heterogen. Yang kedua adalah sintetis amonia. Sintetis amonia ini nama lainnya adalah proses Haber-Bosch. Ditemukan oleh Fritz Haber pada tahun 1905 dan Carl Bosch. Keduanya adalah ilmuwan kimia dari Jerman. Katalis yang digunakan adalah serbuk besi dengan K2O, kalium oksida, kalsium oksida, magnesium oksida, aluminium oksida. Suhunya 500 Celcius, tekanannya 150 sampai 350 atm. Namun, dengan kemajuan teknologi sekarang ini digunakan tekanan yang jauh lebih besar, sampai sekitar 700 atm ya. Terus yang ketiga, peranan katalis yang ketiga adalah pembuatan asam nitrat. Pembuatan asam nitrat ini nama lainnya adalah proses Ostwald. Nah, ini ditemukan oleh Wilhelm Ostwald ya pada tahun 1853 sampai 1932 bapaknya ini. Terus katalis ini yang digunakan berupa platinum dan juga rhodium. Kemudian proses ini berlangsung pada suhu 800 derajat Celcius. Cukup tinggi ya.